Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, jumpa lagi dalam perkuliahan online kita. Kali ini bersama saya, Ronald Rifandi, akan membahas tentang teorema divergensi Gauss. Sebelum itu, teorema ini berkaitan juga dengan beberapa teorema yang lain, antara lain teorema Green, baik yang di bidang maupun di ruang, juga teorema Stokes. Nah, teorema divergensi Gauss sendiri juga ada yang mengenal dengan teorema divergensi saja, teorema Gauss saja, atau secara keseluruhan disebut teorema divergensi Gauss. Sebagai ilustrasi, ada ruang dimensi 3 dan sebuah benda solid S terdapat pada ruang tersebut. Nah, kita misalkan S adalah sebuah benda padat yang terbatas dan tertutup di dalam ruang berdimensi 3 yang sepenuhnya ditutupi oleh permukaan ∂S. Jadi ∂S itu adalah batas S ini. Kan permukaannya itu ada dibatasi oleh permukaannya ini. N itu sendiri adalah vektor normal satuan. Jadi kalau dia arahnya tegak lurus terhadap permukaan S ke arah luar. Jadi ini N, ini juga N, dan seterusnya. Oke, berikut bunyi teoremanya. Jika F sama dengan MI tambah NJ tambah PK merupakan sebuah medan vektor, di mana M, N, dan P memiliki turunan parsial pertama yang kontinu pada benda padat S dengan batas permukaan S tersebut. Jika N merupakan normal satuan luar yang tegak lurus terhadap S, maka akan kita dapatkan rumus berikut. Integral lipat 2 f dot n ds, ini integral permukaan ya, masih ingat? Akan sama dengan integral lipat 3 divergensi f dv. Lipat 3 ini integral volume ya. Maka kita secara istilah lainnya, kita dapat melihat bahwa flux F yang melintasi batas dari daerah tertutup di dalam ruang dimensi 3 adalah integral lipat 3 dari penyebarannya pada daerah tersebut. Nah, dalam perhitungan kita nanti, dalam pembahasan kita, ada beberapa istilah juga untuk pengganti div ini, divergensi ini. Saudara juga sudah diperkenalkan dengan operator del ya, operator del atau disebut juga dengan nabla, yang lambang segitiga itu. Nanti dalam pembahasan Bapak akan gunakan operator del tersebut. Oke? Nah, dari persamaan ini, integral permukaan dari sebuah vektor F yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup sama dengan integral dari divergensi F dalam volume yang diselubungi oleh permukaan tersebut. Jadi membaca persamaan ini ya, integral permukaan dari sebuah vektor F yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup akan sama dengan integral dari divergensi F dalam volume yang diselubungi oleh permukaan S tersebut. Secara sederhana, kita bisa katakan bahwa untuk mencari integral permukaan, kita juga bisa menggunakan teorema divergensi Gauss ini. Nah, untuk lebih mendalaminya, akan ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Sebelum itu, kita lihat dulu ilustrasi berikut. Nah, lihat ini, ada ruang dimensi 3, ada sumbu X, Y, Z, kemudian ada sebuah benda padat yang terletak di ruang tersebut. Kita misalkan benda padatnya seperti gambar ini. Maka benda padat ini akan terdapat 3 permukaan yang menjadi batasnya. Yang pertama kita kenal S1, itu yang di bagian bawah ini. Lalu S2 yang di bagian atas. Nah, permukaan yang ketiga itu adalah yang menyelimutinya ini. Nah, sisi yang sebelah sini, yang melingkung ini. Sehingga benda padat ini dibatasi oleh 3 permukaan tersebut dalam ilustrasi yang ada di gambar ini. Sehingga kita bisa lihat ada vektor normal satuan tegak lurus terhadap permukaan tersebut.
Ada ini normal satuan, ini juga vektor normal satuan, dan juga ini. Oke? Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, diberikan gambar seperti ini. Terlihat ya, ini adalah sebuah balok yang berada di ruang dimensi 3. Diketahui medan vektor F sama dengan X kuadrat YI tambah 2XZJ tambah YZ pangkat 3K melintasi permukaan persegi panjang padat S sebagaimana pada gambar di samping. Tentukanlah fluks medan vektor tersebut dengan menggunakan teorema Gauss. Ini juga bisa, saudara bisa melakukan ini dengan menggunakan langkah-langkah menyelesaikan integral permukaan biasa. Tapi dalam contoh ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan teorema divergensi Gauss. Bagaimana langkahnya? Look at this. Kita bisa lihat ini teorema kita. Teorema kita adalah seperti ini. Integral permukaan akan sama dengan integral volumenya. Nabla atau divergensi, ini yang Bapak sebutkan tadi, del, operator del ini. Kalau saudara lupa, operator del itu adalah do xi tambah do yj tambah do zk dikali dot dengan medan vektor yang ada pada soal. Ini medan vektor pada soal. Perkalian titik akan menghasilkan skalar. Karena i dot i, ini maaf ya, Bapak tidak tebalkan, ini harusnya tebal, i jk-nya tebal, karena dia vektor. Hasil ini adalah sebagai berikut. Nah, sekarang dv ini, karena dia volume, akan ada 3 batas ya. Ada dz, dy, dx. Terserah, mau yang mana duluan, asalkan batasnya bersepadan dengan dz, dy, dx ini. Biasanya yang konstanta atau angka terlebih dahulu yang dihitung. Dalam kasus kita ini, nanti ya bisa saja mau dy dulu, dz dulu, dx dulu, asalkan sekali lagi batasnya juga batas yang sesuai. Kalau Bapak mulai dari yang akhir terlebih dahulu, dz. Kita lihat batasnya. Untuk z, batasnya adalah dari 0 sampai berapa? Berapa ini? 3, ya betul, 3. Dari 0 sampai 3 untuk z. Untuk y-nya berapa? Dari 0 sampai berapa? Ya, betul ya. Dari 0 sampai 2, ini 2. Sedangkan untuk x adalah dari 0 sampai 1. Ini 1 ya. Titik ini 1. Ini juga titik 1. Batas itulah yang kita masukkan ke dalam ini, integral lipat 3 ini. Karena Bapak mulai dari z, batas z terlebih dahulu. Setelah ini selesai, kita cari yang menggunakan batas y. Lalu jika selesai, gunakan batas x. Nah, ingat pelajaran kalkulus selanjutnya, bagaimana mengintegralkan lipat 3 ini. Nah, ini tidak akan terlalu Bapak jabarkan ya. Hasil dz ini diintegralkan terhadap y. Ini hasilnya. Diintegralkan terhadap x. Ini hasilnya. Kita masukkan batasnya dan kita dapatkan 60. Langkah dari sini ke sini ke sini ini tidak Bapak jabarkan. Sekali lagi, karena sudah ada di pelajaran sebelumnya. Silakan nih, kalau diintegralkan terhadap z bagaimana dia? Berapa hasilnya ini? 2x, y, z. Ditambah berapa? Ya, betul ya, ditambah y, z pangkat 3. Karena 3-nya ini habiskan. Lalu masukkan batasnya, batas atas 3, batas bawah 0, dapat hasilnya. Ini juga demikian, sampai ke bawah. Oke ya, sekali lagi hati-hati dalam mengintegralkan ini. Karena biasanya kalau lupa pelajaran sebelumnya, maka kacaunya di situ. Kalau rumus teoremanya sudah selesai ini. Tinggal menggunakan integral seperti di pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk memperdalam ini ada contoh 2 yang bisa saudara lihat. Bisa saudara kerjakan juga. Kita lihat sekilas ya. Hitunglah integral permukaan A, di mana A itu adalah medan vektor yang diberikan ini. Dan sebuah S merupakan permukaan kubus yang dibatasi oleh ini. Nah, ini lebih asik lagi. Kalau kubus kan, ya, sorry ya, ini nolnya di bawah ini kan. Nolnya di titik origin, titik O.
X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1, Z-nya dari 0 sampai 1. Karena kubus ukurannya sama semua. Maka ini mirip juga dengan yang tadi ini, tidak usah kita bahas. Gimana caranya? Nah, ini mulai hang dia nih. Langsung saja. Nabla dikali dengan medan vektor yang diberikan pada soal, hasilnya ini dimasukkan batasnya. Kalau ini dimulai dari X, Y, Z. Hasil akhirnya adalah 11/6. Ini hasil akhirnya. Jadi integral permukaan A NDS itu adalah 11/6. Ini mirip dengan yang tadi. Nah, sedangkan contoh ketiga, contoh terakhir ini agak berbeda. Mari kita lihat. Diberikan sebuah silinder seperti gambar di samping. Jika dimisalkan bahwa S adalah sebuah silinder padat yang dibatasi oleh, lihat, batasnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nih lingkaran ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 yang di bawah. Lalu dibatasi juga oleh Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 3. Itu ya. Jadi yang batasinya hanya lingkaran ini satu, lalu ke atas vertikal sejauh 3 satuan. Nah, inilah dia bendanya, silinder ini. Dan misalkan N adalah normal satuan luar terhadap batas S, jika medan vektor F diberikan sebagaimana pada soal ini, tentukanlah flux F yang menyeberangi benda permukaan S ini. Nah, di sini akan ada sedikit pemahaman lain yang perlu diingat. Kita lihat penyelesaiannya. F-nya diberikan seperti ini. Tentu kita cari terlebih dahulu nabla.F atau del.F atau divergensi F. Nabla dikali dot dengan F. Ini dia nablanya atau operator del dikali dot dengan ini. Hasilnya adalah ini. 3x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1. Oke, sampai di situ paham? Paham ya sampai di sana? Nah, dari sini berdasarkan teorema Gauss dan sebuah pergeseran menjadi koordinat silinder. Nah, koordinat silinder ingat? Kita masukkan teorema Gauss-nya, teorema divergensi Gauss-nya. Berarti nanti integral lipat 3 dari hasil ini, 3-nya kita bawa ke depan, lalu nabla F-nya ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1. 3-nya bawa ke depan. Kita perhatikan ini, x kuadrat tambah y kuadrat dalam soal kita tadi, ini sama dengan apa? X kuadrat tambah y kuadrat. Sama dengan r kuadrat pada soal. Maka, berdasarkan pada soal tadi, kita dapat merubah ini menjadi R kuadrat ditambah 1. R kuadrat ditambah 1. Sekarang, dV-nya bagaimana? Kalau yang biasa tadi, dV-nya menjadi dx, dy, dz. Sekarang, karena ini kita menggunakan koordinat silinder, dV ini kita bisa transformasi dengan menggunakan teorema Fubini. Bapak tidak jelaskan teorema ini ada juga sebelumnya, atau bisa saudara cari di sumber lain. Tapi kita pakai teorema Fubini ini. Apa kata teorema Fubini ini, Fubini's theorem ini? Jika integral lipat 3 dari G, X, Y, Z, dV, ini di koordinat kartesius, di R3, kita bisa transformasi menjadi koordinat silinder dengan bentuk seperti ini. Oke? G, X, Y, Z, dV ini sebuah fungsi G, dia akan bisa ditransformasi dV-nya itu menjadi R dr d theta dz. R dr d theta dz. Ini ada langkahnya, silahkan dicari di internet atau di buku. Sehingga dV kita ini bisa kita rubah menjadi R dr d theta dz. Nah, ini hanya letaknya saja. Bapak tukar-tukar berdasarkan ini batas yang dipakai, ini sama juga bersepadan dengan batas yang dipakai. Nah, dz tadi batasnya dari mana?
di soal dari 0 sampai 3. Nampak di gambar tadi ya. Batas DZ adalah dari 0 sampai 3. DR, batas DR bagaimana? Kita tahu tadi silinder di lingkaran batas bawah itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4. Tadi itu ya di soal. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4. Ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4. Dalam lingkaran berarti jari-jari R-nya berapa? 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 berarti R-nya adalah 2. Berarti batasnya 0 sampai 2. Dari sini 0 sampai 2, 0 sampai 2 nih lingkaran yang membatasinya ini adalah 0 sampai 2. Lingkaran penuh 0 sampai 2. Jari-jarinya. Oke. Kembali ke sini. Jadi batas yang kita pakai untuk Z adalah 0 sampai 3, untuk jari-jari R adalah 0 sampai 2. Nah, untuk sudutnya bagaimana? D theta. Karena dia di lingkaran penuh, maka kita pakai dari 0 sampai 2pi atau 360 derajat. Makanya tetanya di sini dari 0 sampai 2pi. Kalau sudah begini, kita tinggal cari hasilnya. Ini kita kalikan ke dalam R pangkat 3 tambah 1, R pangkat 3 tambah R, dz diintegralkan terhadap Z, maka dia menjadi R pangkat 3 tambah 1, R pangkat 3 tambah R, Z, dimasukkan batas Z yaitu 3 dan 0, maka hasilnya adalah 3 kali ini, 3-nya dikalikan ke depan menjadi 9, ini tetap. Paham nih perubahannya? Kalikan dulu ke dalam, lalu integralkan terhadap Z, lalu masukkan batas Z 0 sampai 3. 3-nya bawa ke depan jadi 9, ini tinggal R pangkat 3 tambah R. DR D theta. Kita lihat R lagi, kita integralkan R. Hasilnya adalah, lalu dimasukkan batasnya, sehingga menghasilkan ini. Nah, ini tidak dijelaskan langkahnya di sini, tapi dia nanti menjadi 1/4 R pangkat 4 ditambah 1/2 R pangkat 2, masukkan batas 2, 0, dihitung sehingga hasilnya adalah 6. Nah, integral yang terakhir kita masukkan nilainya sehingga dia menjadi 108pi. Oke, inilah dia bentuk-bentuk pemakaian bagaimana kita mencari integral volume dengan menggunakan teorema integral permukaan dengan menggunakan teorema divergensi Gauss. Yang biasa di Cartesius tadi kita bisa pakai lebih mudah ya langkahnya. Sedangkan kalau melibatkan koordinat silinder, kita perlu mentransformasi terlebih dahulu. Ingat, X itu apa dalam koordinat silinder, Y itu apa, lalu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan ada nanti dalam merubah dv-nya, ada teorema yang membantu kita, teorema Fubini namanya. Nah, ini bisa juga saudara gunakan. Nah, itulah dia pembahasan kita tentang teorema divergensi Gauss. Semoga saudara dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.